Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh audiens yang baru bergabung untuk meeting hari ini. Dan sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai meeting yang akan dilaksanakan pada hari ini, yaitu terbagi menjadi dua sesi. Yang pertama sesi berbahasa Indonesia, dan yang kedua sesi berbahasa Inggris. Pada sesi pertama untuk sore hari ini akan menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Sebelum memulai, saya ingatkan kepada para peserta untuk mengisi presensi online yang akan saya share linknya sebentar lagi. Baik, pada sore hari ini kita akan membahas mengenai temukan teknik belajar terbaik Anda yang akan dibawakan oleh Lintang Muhammad Ilyasa selaku presentator dan Firza Brilian Prinsesa sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada sore hari ini. Tanpa menunggu lebih lama lagi, kepada moderator Firza, saya persilahkan. Terima kasih Alia atas waktunya. Baik, sebelum presentasi dimulai, saya selaku moderator akan membacakan sedikit biodata presenter kita. Lintang Muhammad Ilyasa, biasa dipanggil Lintang, lahir di Tuban 2 Agustus 2003, adalah seorang siswa SMAN 1 Tuban. Ya, untuk menghemat waktu, maka langsung saja saya persilahkan kepada Lintang untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih. Sebentar, saya akan... Selagi menunggu presenter membagikan presentasinya, saya ingatkan kepada para peserta untuk mengisi presensi pada link yang sudah dibagikan di kolom chat. Sudah terlihat? Sudah. Baik, mau mulai. Kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pada meeting kali ini, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan mengenai dengan topik temukan teknik belajar terbaik Anda. Oke. Ini profil saya. Nama lengkap saya Lintang Muhammad Ilyasa. Saya siswa dari SMA 1 Tuban. Lahir di Tuban tanggal 2 Agustus 2003. Dan berikut alamat email saya lintangmuhammad9@gmail.com. Baik, akan saya mulai. Tentang belajar, seperti yang kita ketahui, belajar itu merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk menambah atau mendapatkan ilmu pengetahuan. Bagi kita sebagai seorang pelajar, belajar juga merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam menunjang proses meraih mimpi kita. Belajar bisa dilakukan di mana saja, bisa di sekolah, di rumah, ataupun di perpustakaan. Saat di sekolah, aktivitas belajar akan didampingi oleh guru dan dijelaskan oleh para guru. Tapi, apakah belajar di sekolah itu selalu cukup untuk menguasai suatu mata pelajaran? Yang pasti akan ada kemungkinan kita itu tidak akan, ada kemungkinan kita akan sebagian materi itu belum terpahami. Dan kita harus melanjutkan aktivitas belajar mandiri di rumah. Namun terkadang saat kita sering merasa malas untuk belajar secara mandiri. Belum lagi jika ada hal-hal yang mengganggu proses belajar kita. Entah itu timbul dari notif gadget, keinginan untuk beristirahat saja, atau bahkan merasa materi yang akan nantinya dipelajari tidak akan terpahami jika belajar secara mandiri. Lalu, apa yang seharusnya kita lakukan agar proses belajar mandiri itu bisa berjalan dengan lancar dan kita juga bisa memahaminya? Akan saya lanjut. Oke, pembahasan. Sebenarnya dalam aktivitas belajar mandiri, terdapat beberapa teknik-teknik yang dapat kita lakukan agar proses belajar itu dapat berjalan dengan baik. Yang dalam belajar ini yang akan saya jelaskan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada teknik Pomodoro, yang kedua ada teknik Feynman, lalu ada teknik Eat Frog, dan yang terakhir ada teknik Cornell. Baik, akan saya lanjutkan. Langsung saya lanjutkan ke teknik yang pertama. Teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro merupakan teknik yang berhubungan dengan manajemen waktu.
Dalam teknik ini nantinya kita akan belajar dengan menggunakan interval waktu tertentu dan diselingi waktu istirahat agar kondisi fisik dan psikis kita dapat tetap fresh. Cara untuk menerapkan teknik ini, yang pertama, kita bisa memilih materi yang akan dipelajari, lalu bagi menjadi beberapa bagian atau tugas. Contohnya, misal kita mau belajar materi biologi tentang sistem pernafasan, maka dari itu kita nantinya saat mulai menerapkan teknik ini, kita harus bagi menjadi beberapa subbab, contoh subbab A, bisa subbab B, C, dan lalu latihan-latihan soal, seperti itu. Lalu, dari tugasnya sudah dibagi tadi, pasang timer selama kurang lebih 25 menit untuk masing-masing tugas untuk diselesaikan. Dan tahapan ini diharapkan untuk melakukannya dengan fokus dan berusaha menghindari distraksi atau gangguan-gangguan seperti notifikasi dari HP ataupun lain-lainnya. Selanjutnya, setelah kita melakukan tahapan tersebut, lalu timer telah berbunyi, kita bisa beristirahat sejenak selama kurang lebih 5 menit, dan di waktu ini kita bisa bebas melakukan aktivitas distraksi apapun, bisa bermain HP, atau mungkin jika kita mau pergi ke kamar mandi. Setelahnya, jika sudah selesai semua tahapan yang saya sebutkan sebelumnya, maka kita bisa beristirahat selama 25-30 menit, lalu kita bisa tandai materi-materi yang sudah dipelajari, dan cari lagi yang mana bagian yang masih memerlukan perbaikan. Baik, teknik yang kedua yaitu teknik Feynman. Teknik ini merupakan teknik belajar yang dilakukan dengan seakan-akan mengajarkan sesuatu pada orang lain. Jadi teknik ini itu tidak harus bisa dilakukan secara langsung, jadi seperti dengan orang lain, tapi juga tidak boleh bila tidak dilakukan secara langsung. Jadi kita bisa melakukannya dengan seolah-olah dengan menulis catatan yang nantinya seolah-olah catatan tersebut akan dibaca oleh orang lain, sehingga penjelasannya harus sesederhana mungkin dan juga artinya mudah dipahami. Ada tahapan untuk melakukan ini yaitu yang pertama, pilih materi yang akan dipahami, lalu ambil selembar kertas dan tulis nama konsep di bagian atas kertas. Yang ketiga, setelahnya jelaskan konsep tersebut dengan bahasa kita sendiri, jadi sesepaham kita saja. Yang keempat, setelahnya identifikasi bagian yang bermasalah, yang masih bermasalah, dan review kembali melalui sumber belajar. Sumber belajar ini bisa melalui buku-buku yang berkaitan dengan materi tersebut, atau bisa juga dengan video pembelajaran yang sudah tersebar, yang sudah tersedia secara online, seperti YouTube ataupun platform-platform online lainnya. Lalu yang terakhir, saat melakukan review ulang, perhatikan istilah-istilah yang muncul pada sumber belajar tersebut yang mungkin masih belum sempat kita pahami, lalu uji kemampuan kita dengan kembali menjelaskannya dengan bahasa kita sendiri yang lebih sederhana. Lalu untuk yang teknik yang ketiga, Eat That Frog. Eat That Frog ini merupakan teknik yang dilakukan dengan menentukan prioritas tugas dan tidak menunda pekerjaan supaya dapat menggunakan waktu dengan efektif dan produktif pastinya. Sehingga dari teknik ini perlu yang namanya kedisiplinan dan juga tekad yang kuat untuk menjadikan aktivitas belajar itu bisa menjadi kebiasaan bagi diri kita. Lalu langkah-langkah dalam melaksanakan teknik ini yaitu buatlah daftar kegiatan atau tugas yang dibagi menjadi beberapa kategori. Untuk kategori yang pertama, kategori kegiatan yang harus dikerjakan dan kamu ingin mengerjakannya. Lalu kegiatan yang harus dikerjakan tapi kamu malas mengerjakannya. Lalu kategori selanjutnya, kegiatan yang tidak harus dikerjakan dan kamu tidak ingin atau malas mengerjakannya, dan kegiatan yang tidak penting untuk dikerjakan dan kamu ingin mengerjakannya. Nah, dari beberapa kategori tadi, pilihlah kata terjelek untuk dilakukan. Kata terjelek di sini itu maksudnya ya kegiatan yang paling malas untuk dilakukan, tapi merupakan kegiatan yang paling penting, gitu. Seperti itu. Lalu setelah, lalu mengapa sih kok
kita harus memakan kata yang terjelek terlebih dahulu. Di sini dikarenakan jika kita menghabiskan energi kita untuk mengerjakan tugas-tugas yang sekiranya tidak terlalu penting, maka ditakutkan nantinya saat kita ingin memakan kata terjelek yang mana merupakan tugas terpenting, nanti kita sudah merasa lelah secara fisik maupun psikisnya. Yang begitu akan makin membuat kita malas untuk melanjutkan belajar. Lalu setelah menyelesaikan kata-kata terjelek, baru kemudian boleh melanjutkan memakan kata-kata berikutnya. Untuk teknik yang keempat, ada teknik mencatat Cornell. Di sini teknik ini merupakan teknik yang ditujukan untuk menulis, mengatur, dan menggunakan catatan yang berisi materi atau serangkaian informasi baru. Bisa dilihat pada slide yang saya tampilkan, pada gambar tersebut merupakan struktur atau bagian-bagian saat kita ingin menggunakan teknik ini. Jadi pada kertas tersebut kita bisa membaginya menjadi 3 bagian, yang mana kolom sebelah kiri itu akan berisikan kata kunci ataupun pertanyaan yang penting, lalu kolom sebelah kanan akan kita isi dengan catatan-catatan mengenai topik utama materi, dan yang kolom bagian paling bawah diisi dengan kesimpulan. Jadi jika kita ingin melakukan ini sebelum memulai pembelajaran, kita bisa menyiapkan kolom-kolom tersebut, lalu selama pembelajaran berlangsung kita bisa mencatat poin-poin yang disampaikan, lalu setelah pembelajaran bisa segera membuat pertanyaan yang sekiranya kita masih bingung saat pelajaran berlangsung. Lalu setelah selesai, sudah membuat pertanyaan, kita bisa kembali menonton video pembelajaran yang sudah ditonton tadi. Dengan begini akan mempermudah kita dalam memahami pertanyaan-pertanyaan materi-materi yang sebelumnya yang masih kita bingungkan. Setelah selesai semuanya, sudah kita tonton kembali, baru saatnya kita membuat kesimpulan atas materi-materi tersebut di kolomnya paling bawah. Baik, sekian. Jadi di antara keempat teknik belajar yang sudah saya sampaikan tadi, teknik mana nih yang kiranya cocok dengan kalian? Cepat tentukan teknik belajar kalian. Dengan begitu, kalian dapat segera menerapkannya pada kegiatan belajar mandiri kalian masing-masing setelah ini. Saya harap dengan penjelasan saya terkait dengan teknik-teknik belajar ini dapat lebih mudah untuk kalian dalam memahami materi yang dipelajari di masa yang akan datang. Sekian penjelasan saya terkait topik kali ini. Selanjutnya akan saya lanjut pada sesi tanya jawab. Nah, pada peserta yang sekiranya memiliki pertanyaan tentang topik ini, bisa meneruskan pertanyaannya di kolom chat atau dengan menyalakan mikrofon secara langsung. Berhubung waktunya sangat terbatas, kami hanya akan menerima 1 pertanyaan saja dari peserta. Baik, ada pertanyaan dari Fitri FD. Menurut Anda, di antara teknik-teknik tersebut, teknik manakah yang sekiranya paling efektif? Baik, saya persilakan bagi presenter untuk menjawab apabila sudah siap. Baik, terima kasih. Menurut saya, keefektifan dari masing-masing teknik itu tergantung pada diri orang yang melakukannya tadi. Jadi bukan berarti satu orang dengan orang yang lain merasakan hal yang sama dalam menjalankan teknik tersebut. Contohnya misal ada murid A gitu, merasa teknik Pomodoro itu lebih efektif karena dirinya bisa lebih fokus dalam belajar. Namun juga ada anak yang beranggapan bahwa teknik Pomodoro itu tidak terlalu efektif karena dirinya akan lebih mudah bosan ataupun mengantuk saat belajar. Tapi di lain sisi, anak B ini bisa juga merasa mungkin teknik Feynman itu lebih efektif dibandingkan teknik Pomodoro. Jadi karena dirinya itu bisa seolah-olah menerangkan suatu materi kepada orang lain yang membuat pikirannya itu bisa fokus pada materi tersebut. Jadi dirinya merasa teknik Feynman itu lebih efektif. Tapi ada
yang A itu dirinya saat ditanya mengenai Amy Feynman bisa jadi dirinya akan merasa bahwa teknik tersebut kurang efektif karena contohnya karena Feynman berkaitan dengan menjelaskan materi, dirinya anak A ini bisa saja kurang pandai dalam menjelaskan sesuatu kepada orang lain, sehingga dapat membingungkannya sendiri. Oleh karena itu, jika kamu ingin tahu mana teknik yang paling efektif atau yang mungkin kurang efektif, bisa dicoba satu persatu teknik yang telah saya jelaskan sebelumnya. Sekian jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk presenter Lintang. Kita telah sampai di penghujung penyampaian materi dari presentasi yang telah disampaikan. Silakan kepada presenter untuk menyampaikan konklusi dari presentasi kali ini. Nah, kesimpulannya bahwa belajar itu tidak selamanya merupakan kegiatan yang membosankan. Bukan berarti dengan kita belajar mandiri itu tidak akan memahami isi dari materinya. Sebenarnya hal tersebut itu bergantung pada diri kita sendiri, bagaimana kita mengatur jalannya proses pembelajaran kita, bagaimana niat kita dalam belajar. Hal tersebut cukup mempengaruhi mempengaruhi jalannya suasana belajar kita. Dengan adanya teknik-teknik tersebut, diharapkan dapat menunjang kita agar lebih semangat dalam melakukan aktivitas belajar dan membuat aktivitas belajar menjadi tidak membosankan serta yang pastinya menjadi efektif. Sekian kesimpulan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materi, informasi, dan hal-hal bermanfaat lain yang telah disampaikan oleh presenter. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan dan manfaat dari apa yang telah disampaikan tadi, yaitu kita harus lebih tahu bagaimana mengatur jalannya proses belajar. Dengan adanya teknik-teknik tersebut, diharapkan kita dapat lebih terbantu sehingga proses belajar kita berjalan dengan nyaman. Baik, saya kembalikan pada host untuk menutup acara. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Lintang yang sudah membawakan materi pada sore hari ini dengan sangat menarik dan serta kepada Firza selaku moderator yang sudah memandu jalannya acara dengan tertib. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah bersedia meluangkan waktunya pada meeting kali ini. Saya selaku host meminta maaf apabila terdapat kesalahan baik tidak disengaja maupun yang disengaja. Sebelum saya tutup, saya ingatkan lagi bagi para audiens yang belum mengisi presensi online untuk segera mengisinya. Baik, terima kasih. Saya akhiri sesi pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kedua akan dilanjutkan sesaat lagi.